Perceraian sangat sering terjadi di usia pernikahan 1 hingga 5 tahun. Kenapa? Ini bukan sok tahu ya, saya menangani, banyak menghadapi kasus seperti itu. Di usia pernikahan 1 tahun sampai 5 tahun banyak terjadi perceraian. Ada beberapa penyebab. Penyebab pertama adalah begini, teknis ya, mohon maaf ini agak belak-belakan. Menikah, istri hamil, ini kamu sudah dewasa, saya anggap kamu sudah dewasa, ini nggak ngomong pornografi atau apapun. Ini untuk seks edukasi buat kita semua. Istri hamil setahun, atau habis lahiran gitu ya. Sangat jarang perempuan kalau lagi hamil itu punya nafsu seks yang stabil, yang cukup. Apalagi setelah lahiran, capek, harus nyusuin anak, semalaman begadang. Ya mungkin suaminya tidur di sofa supaya nggak terganggu, supaya tidur nyenyak gitu. Itu hormon semua terganggu, energi kacau gitu ya, kesehatan juga. Sangat jarang perempuan masih ada nafsu seks. Ya, oke. Itu satu. Yang kedua, sangat jarang ada wanita yang bisa tetap sesabar dulu. Karena ketika lagi hamil itu ada gangguan hormon, gangguan emosi. Sangat jarang ada wanita yang tetap bisa sabar gitu loh. Jarang banget. Akhirnya sama suami apa? Marah-marah, mudah tersinggung. Ya. Apalagi waktu masa-masa menyusui, masa-masa membesarkan anak, tengah malam terbangun bikin susu dan lain sebagainya misalkan. Oh itu sangat jarang ada wanita tetap sabar. Nah, dua hal ini nih kita perhatikan. Pertama soal seks, kedua soal kesabaran. Banyak laki-laki yang nggak paham soal psikologi dan soal hormonal, soal biologis juga, akhirnya salah paham. Istri gua itu ya ternyata ya, udah berubah dia sekarang, jahat dia sekarang. Gua itu nomor 10, anak nomor 1. Kayaknya gua nikahin salah orang nih. Gua salah nih nikahin dia nih. Bukan salah, kamu tuh nggak ngerti ilmu psikologi. Sorry saya belak-belakan ya. Gini loh, istri kamu tuh lagi capek, ya. Kamu disuruh jadi dia 1 jam pun belum tentu mampu loh. Jangan 1 hari, 1 jam aja jadi dia coba. Maka di Jepang tuh saya pernah baca ya. Itu ada 2 versi tuh. Pertama, laki-laki tuh ditempelin sebuah teknologi gitu, kayak alat apa gitu, biar ngerasain hamil kayak gimana. Ada lagi yang ditempelin alat supaya ngerasain laki-laki tuh kalau lahiran gimana rasanya. Biar laki-laki punya sensasi rasanya perempuan lahiran tuh gimana. Supaya ngerasain empatik dikit sama perempuan gitu loh. Jadi kalau kamu berkata bahwa istriku tuh berubah, bukan berubah, dia lagi capek. Apalagi suka dibanding-bandingkan. Aku nyesel nikah sama istriku. Semenjak menikah tuh, semenjak punya anak, semenjak hamil, aku kok kayaknya gak dipeduliin gitu. Marah-marah aja terus. Seks juga gak diladenin lagi gitu. Beda sama si Mince. Mungkin teman kantornya gitu kan. Oh si Mince pengertian, menghargai, sabar sama aku. Ya iyalah beda lah. Mince kan gak capek. Mince kan gak habis lahiran, Mince kan gak lagi hamil. Beda dong. Kamu gak bisa bandingin 2 wanita begitu. Gak bisa bandingin apel sama pir, beda. Loh, kan dia perempuan, istriku perempuan. Apel sama apel, tetap apel sama pir. Kenapa? Beda. Sama-sama perempuan emang, tapi istrimu apel, dia pir. Kenapa? Kondisinya beda banget total. Dia happy-happy, dia cuma bawa badan sendiri. Masih jomblo pula, gak ada beban kehidupan. Dan dalam rangka dia tuh mau dapetin kamu. Dia godain kamu, lagi masa-masa promosi. Orang kalau lagi masa promosi, akan berbaik hati, akan pasang topeng gitu loh. Ya beda lah. Sorry ya, kalau kamu sampai si Mince, akhirnya mohon maaf menikah lagi, tetap akan sama. Akan ada Mince-Mince lainnya. Karena semua Mince ketika nanti hamil atau lahiran juga akan hal yang sama. 2 hal ini ya, mengapa di tahun pertama pernikahan sampai tahun kelima banyak terjadi perceraian. Karena suami salah paham, istriku berubah, istriku jadi jahat, istriku gak sayang aku lagi. Enggak, tahan-tahan lah sampai anak tuh SD. Kalau anak sudah SD, udah gede, kalian bisa pacaran lagi.
Karena capeknya udah berkurang banget, udah me time. Banyak loh istri-istri tuh sharing gini. Enak, anak gue udah gede, makan tinggal sediain, makan sendiri. Mandi sendiri. Udah enak sekarang gue bisa me time, bisa menikmati hidup. Banyak kisah tragis ya. Usia 3 tahun pernikahan kan suami selingkuh tuh. Bahkan menikah lagi, menceraikan istrinya. Kasian banget. Si istri pun, wanita ini membesarkan anak sendirian. Anak udah besar, akhirnya tetap single parent. Ini wanita jadi wanita karir. Ketika suami lihat mantannya ini, kok jadi cantik banget mantan istri gua ya. Cantik banget dia sekarang. Aku lihat dia lebih bahagia gitu. Aduh pengen balikan cuman malu. Gini, dia tuh udah gak capek, dia bisa kembali lagi jadi wanita yang sehat emosinya, yang sabar, yang cantik lagi, bisa merawat diri lagi. Tolong bertahanlah di 5 tahun di awal, atau 6 tahun, 7 tahun di awal. Istrimu tuh lagi capek. Kasihan dia. Kamu gak bisa ngarep dia tuh bisa sabar sama kamu. Kita laki-laki deh ya. Kita lagi capek juga sama. Jangan-jangan capeknya kita lebih parah. Kita lagi capek tuh bisa marah-marah gimana. Istrimu masih mending, cuma sekedar mencuekin atau cuma mengabaikan atau cuma nada tinggi sedikit. Kita mungkin lebih parah dibanding dia kalau kita lagi capek. Soal seks saya ingin bicara belak-belakan. Saya tahu kebutuhan laki-laki sudah menikah. Kata seorang pakar seksolog ya, saya hanya mengutip. Laki-laki sudah menikah katanya seminggu harus dapat 2 kali jatah seks. Tapi gini loh, mari realistis. Ketika istrimu lagi hamil, nggak mungkin bisa segitu. Habis lahiran, nggak mungkin. Malah banyak laki-laki tuh dianggurin 2 bulan sekali baru dapat jatah. Ini untuk seks edukasi ya. Demi kebaikan kita. Karena ini kalau nggak dijabarkan nanti kesalahpahamnya banyak. Oh istriku tuh udah nggak punya nafsu sama aku, udah nggak ingin melayani aku. Bukan itu loh, bukan. Moodnya nggak dapet. Hormonnya lagi nggak mendukung. Dan secara biologis juga. Saya ingin beritahu kamu belak-belakan ya. Banyak laki-laki jajan di usia-usia pernikahan ini. Beneran. Habis lahiran istri kan sibuk jaga anak. Malam-malam begadang, anak rewel, ngompol lah apalah gitu. Besok malamnya suami bilang, sayang minta dong udah lama nih gitu. Terus dia bilang, enggak capek. Walaupun sebenarnya istri nggak boleh ngomong gitu. Sebenarnya istri tuh ngomongnya begini, sayang pengen sih, cuman besok ya. Lebih enak begitu, karena laki-laki nggak bisa yang, nggak capek, atau ngasih punggung langsung. Nggak boleh, itu ada ilmunya, ngomongnya yang baik. Sayang pengen sih, cuman besok ya. Nah gitu, besoknya kalau nggak capek gitu. Ngomong yang baik, laki-laki nggak bisa yang, nggak capek, nggak ngantuk, nggak boleh. Laki-laki masa hancur, harga dirinya nggak dihargai. Semua orang butuh dihargai semua, tapi laki-laki soal ini, jangan di-reject, ditolak sedemikian rupa. Tapi tetap dua belah pihak lah ya. Istri ngomongnya tetap bahasanya diatur, jangan yang terlalu absolut seperti itu. Ngomongnya, sayang pengen sih, cuman besok ya, semoga besok gak capek. Kan enak dengarnya. Tapi dari sisi laki-laki juga harus ngerti. Sabarlah. Tetap minta, ngomong yang baik. Kalau gak dapat, sabarlah. Beliau lagi capek. Andai ada teknologi yang bisa membuat kamu jadi istrimu 1 jam aja, kamu gak akan betah 1 jam. Di mesin itu tuh, andai kata ada mesinnya, kamu akan bilang, keluarkan aku gak sanggup 1 jam, ini masih 40 menit gak kuat, pengen keluar. Aku gak sanggup jadi dia. 1 jam kamu gak akan sanggup. Bayangin, semalaman gak tidur, ngetein anak, bayangin. Baru bisa dapat tidur 1 jam, aduh, gak enak banget. Ini otak kayak kaget, tau nggak? Lagi tidur enak, kayak kaget, kayak kena setrum, nggak enak. Bangun pagi, nyiapin apa untuk mandi anak, nyiapin apa lagi, makannya pun dipikirin karena anak udah usia 2-3 tahun kan nanti makannya khusus tuh, nggak bisa yang dikasih rendang, kasih rawon setan, nggak bisa tuh. Dikasih yang buah entah diapain gitu ya, sayur ya saya nggak terlalu persis begitu tahu, tapi ada makan khusus bayi gitu yang dipikirin tiap hari. Pagi makan apa, siang makan apa, sore makan apa. Kadang-kadang ibu-ibu tuh udah gak mikirin diri sendiri. Gak gampang loh jadi beliau.
Sabar sampai 6-7 tahun pernikahan, nanti bisa pacaran lagi kalian. Wahai nona-nona yang belum menikah, saya beri kamu sebuah pencerahan ya. Banyak laki-laki itu jajan di luar tanpa sepengetahuan kamu. Di masa-masa kamu hamil atau di masa udah lahiran, karena dia minta kamu nggak kasih, dia minta kamu nggak kasih. Atau kamu kasih tapi kamu hanya ala kadarnya, hanya sekedar kewajiban, tapi dia tahu kamu nggak benar-benar all out, sehingga dia nggak dapat secara batin. Saya beritahu ini supaya kamu hati-hati. Tetap usahakan. Tetap diusahakan. Suami minta usahakan. Kalau memang lagi nggak bisa banget, lagi capek, ngomong baik-baik, sayang besok ya. Aku pengen sih. Tetap nyatakan kamu pengen. Supaya dia tetap merasa, oke, dia masih dihargai. Ya, demikian saja. Apa yang menjadi penyebab terjadi perceraian? Kenapa? Karena banyak laki-laki nggak sanggup bertahan, nggak sanggup mengerti bahwa itu masalah hormonal, masalah biologis, masalah psikologis. Bersabarlah, ya, karena nggak gampang jadi istri kamu. Semoga pernikahan kalian langgeng, dimudahkan selalu, banyak kebahagiaannya, ya. Terakhir, sebelum mau bercerai, tolong mediasi ke psikolog dulu, mediasi. Perceraian itu tidak sah kalau kamu tuh nggak ada usaha dimediasiin oleh konselor pernikahan. Karena banyak orang nggak jadi cerai ketika dimediasi, duduk bertiga nih. Itu banyak terjadi penentraman di situ, di mediasi. Kenapa nggak bisa ngomong berdua? Karena nadamu tinggi, ya ada berantem terus. Kalau nggak ada mediator nggak bisa. Mediator sanggup melihat secara netral, memberitahu, oh begini, oh begitu. Ya cuman kan orang kita kan apaan sih? Gue udah batas kesabaran gue. Tunggu dulu dong, kan belum usaha gitu. Tuhan ingin kamu tetap langgeng melalui bantuan seseorang. Aku bukannya promosi, enggak. Cari konselor pranikah terdekat di kotamu, ya. Mohon subscribe Kuliah Psikologi. Terima kasih banyak sudah berkenan nonton dan sudah subscribe Kuliah Psikologi. Semoga video saya semua ini bermanfaat bagi kamu. Dimudahkan bahagiamu, dilancarkan semua urusanmu.